Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang mengerti, kami punya Allah yang peduli akan setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, mari berbicara buat kami di pagi hari ini, agar kami memahami dan mengerti akan setiap rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Ya, shalom, silakan untuk kembali. Coba berikan senyum atau lambaian tangan buat kiri kanannya sambil mengatakan Tuhan peduli kepada kehidupanmu. Ya saudara, puji Tuhan, kita masuk di dalam minggu yang terakhir. Kita telah belajar bersama-sama di sepanjang bulan ini tentang sebuah tema besar kita, Tuhan pembimbing kita. Dan kita bersyukur setelah belajar ketika Tuhan bimbing kita, Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang terbaik. Tadi kesaksian mengatakan bagaimana Tuhan membawa ke tempat yang terbaik. Meskipun jalannya berliku-liku, tetapi itulah tempat yang terbaik. Ketika Tuhan membawa kita ke tempat yang terbaik, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita boleh menyatakan kebenaran, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, kita belajar bahwa ketika Tuhan bimbing kita, itu artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu ada. Bahkan Tuhan sebagai pelindung kita. Dan Tuhan juga tahu apapun yang kita kerjakan. Tuhan tahu apapun yang kita lakukan, baik kita melakukan hal yang benar ataupun kita melakukan hal yang tidak benar, Tuhan sangat tahu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di hari ini kita belajar kepada bagian yang terakhir tentang bagaimana ketika Tuhan bimbing kita, itu artinya bahwa Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita mau belajar di pagi hari ini tentang bagaimana Tuhan peduli. Lihat gambarnya di depan, ada seorang pria yang dipeluk oleh Tuhan dengan kehangatan yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan peduli apa yang dirasakan, Tuhan peduli apa yang dialami, bahkan Tuhan peduli apa yang sedang dipikirkan. Saudara, kita akan melihat sama-sama saudara dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, bisa katakan haleluya. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Ya, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, puji Tuhan saudara. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, khususnya kita di sepanjang bulan September, kita belajar tentang kisah bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan bimbing bangsa Israel keluar untuk menikmati menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Saudara, kalau kita melihat peristiwa ini saudara, ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang terjadi. Dan kisah ini begitu menunjukkan bagaimana Tuhan Allah Israel itu sangat peduli terhadap orang Israel. Tuhan peduli bagaimana membawa mereka untuk meninggalkan tanah yang menjadi tempat perbudakan bagi mereka. Kalau kita melihat saudara, selama 40 tahun, itu waktu yang begitu panjang, waktu yang begitu lama. Bagaimana Tuhan selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan Tuhan selalu peduli. Makan minumnya Tuhan siapkan, ada mana setiap hari yang Tuhan siapkan. Bahkan ketika di padang gurun, saudara, apa yang terjadi ketika mereka membutuhkan air, Tuhan memberikan air kepada mereka. Dari batu bisa mengeluarkan air. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api sebagai pembimbing mereka.
Itu semua bagian daripada kepedulian Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika orang-orang Israel sudah di ujung tanduk, maju kena, mundur kena, depan lautnya beraung, di belakang tentara Mesir, Tuhan menunjukkan kepeduliannya dengan membelah lautan Teberau itu supaya bangsa Israel bisa menyeberanginya dan orang-orang Mesir ditenggelamkan dalam laut Teberau. Itu semua bagaimana kisah Tuhan begitu peduli pada bangsa Israel. Masih banyak kisah lagi yang kita bisa lihat. Kalau saudara melihat dalam kitab Keluaran, baca, saudara akan menemukan begitu banyak hal-hal yang dahsyat, begitu banyak mukjizat terjadi. Hanya ingin menunjukkan bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan sangat perhatian kepada bangsa Israel. Saudara, muncul sebuah pertanyaan begini, saudara. Apa yang membuat Tuhan begitu peduli kepada bangsa Israel? Tentu ada alasannya, saudara. Ketika kita peduli kepada seseorang, tentu itu ada alasannya, betul? Tidak mungkin kepedulian muncul dengan tanpa alasan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan semua beralasan. Kalau saudara makan dengan nasi dengan tahu, itu ada alasannya. Mungkin keuangan saudara sedang menipis sehingga hanya mampu beli tahu saja, sehingga makan nasi tahu. Saudara mungkin makan nasi ayam dengan berapa banyak jenis lauk lagi. Kenapa seperti itu? Karena mungkin uang lagi banyak. Itu alasan. Segala sesuatu selalu ada alasan yang melatar belakangi. Dan kenapa sampai Tuhan menolong bangsa Israel? Kenapa Tuhan begitu peduli kepada bangsa Israel? Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga peduli akan setiap kehidupan kita. Amin. Bilang ke sebelah, kalau Tuhan peduli sama orang Israel, Tuhan juga peduli terhadap kehidupan saudara. Saudara, ada beberapa alasan yang akan kita belajar di pagi hari ini. Mengapa Tuhan begitu peduli? Apa yang membuat dia peduli terhadap bangsa Israel? Yang pertama, saudara, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kesengsaraan Israel, saudara. Perhatikan sekali lagi di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, alasan yang begitu kuat sampai Tuhan menolong bangsa Israel karena kesengsaraan umat Israel yang sudah sampai ke telinga Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, ada begitu banyak penderitaan, kesengsaraan yang harus dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu. Mereka harus berada di negeri Mesir. Memang sebelumnya ada Yusuf yang menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana orang-orang Israel mendapat perlakuan yang istimewa. Karena apa? Karena ada Yusuf. Tetapi ketika Yusuf dan generasinya mati, dan Firaun juga sudah mati, dan muncul Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang Israel yang awal mulanya mereka begitu mendapatkan kenikmatan hidup di tanah Mesir, mereka harus mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, di mana mereka harus hidup dalam perbudakan. Minta maaf, Kak. Lihat sama tolong minum kah? Ya, sedikit. Saudara, yang awal mulanya bangsa Israel begitu menikmati, terima kasih, kenikmatan hidup, perlakuan yang istimewa, tiba-tiba saudara harus mengalami sebuah perbudakan. Kalau seseorang diperbudak, saudara, maka dia harus bekerja untuk orang lain, tetapi keuntungannya buat siapa? Siapa, saudara? Keuntungannya yang kerja kita, tapi yang mendapat keuntungan siapa? Orang lain. Yang setengah mati adalah kita, yang menikmati adalah orang lain. Yang keringat adalah kita, tapi yang menikmati keringat kita adalah orang lain. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel.
Sengsara saudara. Kerja setengah mati. Orang kalau kerja kan mengharapkan dia setelah gajian bisa menikmati uangnya, menikmati hasil pekerjaannya, mungkin mau jalan-jalan kah, mau dipakai untuk mungkin studi kah, dipakai untuk apa saja, terserah dia. Karena ini hasil keringat saya. Bagaimana? Bangsa Israel sudah kerja setengah mati, dan kalau perbudakan saudara itu kerja tidak boleh santai. Ada namanya pengerah-pengerah atau mandor-mandor yang mengawasi mereka. Kalau mereka tidak kerja baik, apa yang dilakukan? Ya mereka akan dicambuk supaya apa? Supaya bekerja lebih kuat lagi. Itulah gambaran bagaimana penderitaan bangsa Israel di tanah perbudakan. Tidak cukup sampai di situ saudara, mereka harus kehilangan kenyamanan. Lagi enak-enaknya, mungkin lagi tidur, tiba-tiba dibangunkan, itu mungkin juga bisa marah. Saya lihat keponakan saya, kalau pagi saya bangun kan kadang-kadang macam mungkin tidak berotak, tapi dari wajahnya kelihatan dia mungkin sengsara. Ini lagi nikmat-nikmatnya tidur, baru dibangunkan. Seperti tadi malam saya sudah bilang kepada keponakan, siap, nanti kalau jarum panjangnya sampai di jam sekian, berarti kau selesai main handphone, kau tidur. Karena besok mau ibadah. Ya sudah, waktu jam sudah menunjukkan kesepakatan kita, saya tegur dia dan dia mulai ke kamar mandi sikat gigi. Waktu selesai dari kamar mandi dia macam jengkel begitu. Karena apa? Karena kesenangannya, kenyamanannya diambil saudara. Demikian juga dengan bangsa Israel, mereka punya kenyamanan itu diambil. Karena apa? Karena budak itu saudara, itu ya hidupnya hanya ditentukan oleh orang yang memilikinya. Dia tidak punya lagi kenyamanan. Mau pergi kemana-mana kah, mungkin mau jalan-jalan kah, mau pergi ke tempat-tempat wisata kah, mau selfie kah, tidak bisa saudara. Dia harus kerja terus. Apalagi saudara, dia kehilangan harga diri. Sudah tidak ada harganya lagi hidup mereka. Karena apa? Karena mereka kerja seperti apa ya? Seperti binatang. Karena ya hanya mengikuti perintah saja, tidak punya kehendak bebas lagi untuk menentukan saya mau kerjakah, tidak kerjakah. Tidak ada pilihan buat mereka. Mereka harus kerja. Seperti tidak punya harga diri lagi mereka. Mereka kehilangan kebebasan. Itulah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi saudara, setiap penderitaan itu, setiap kesengsaraan itu, Tuhan sudah memperhatikannya. Tuhan mengetahuinya. Ingat, kita belajar kemarin bahwa Tuhan itu Maha tahu. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia tahu. Ketika Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi, Dia memperhatikan, bahkan Dia mendengarkan setiap seruan saudara. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Amin. Dia memperhatikan. Tadi kesaksian KKLC sampai di Merauke, harusnya membawa ijazah asli, tapi tidak membawa ijazah asli. Tapi Tuhan memperhatikan juga, Tuhan menolong. Tuhan bisa menjamah setiap orang yang mungkin di kepanitiaan untuk bisa memakluminya. Oh, mungkin ini dari jauh, tidak mungkin disuruh pergi ambil ke Sentani. Kalau pakai pintu Doraemon ya bisa. Ini kan tidak ada pintu Doraemon saudara. Kalau pakai pintu kemana saja, begitu buka langsung sampai di lokasi. Ini harus naik lagi, harus ke bandara, harus beli tiket lagi. Kalau tiketnya gratis tidak apa-apa, ini bayar. Tapi Tuhan memperhatikan, dan saya percaya bahwa saudara di hari ini sedang mengalami penderitaan, kesengsaraan. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan setiap kesengsaraan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan orang percaya tanpa ada masalah, tanpa ada kesengsaraan, tanpa ada penderitaan. Tapi Tuhan menjanjikan, ketika kau mengalami penderitaan, Tuhan tidak tinggalkan engkau. Dia bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan memperhatikan itu. Kalau kita melihat saudara di firman Tuhan, ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan peduli
diawali dengan sebuah penderitaan. Coba perhatikan saudara. Di dalam Matius 9 ayat 36, itu ketika Tuhan melihat orang banyak yang seperti tidak digembalakan, maka muncullah hatinya, muncullah belas kasihan dari hatinya, saudara, melihat orang banyak itu. Matius 14, ketika Yesus bersama-sama dengan begitu banyak orang yang mengikuti dia, dikatakan hampir 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Ketika mereka mulai kelaparan, Tuhan mulai muncul belas kasihannya kepada mereka. Ketika semua orang bilang, Tuhan suruh orang pulang saja, suruh mereka cari makan saja. Apa jawaban Tuhan? Tidak, kamu harus memberi mereka makan. Itu bentuk dari mana kepedulian Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada sebuah masalah, ada sebuah penderitaan, ada sebuah kesengsaraan yang dialami. Ketika Tuhan melihat dalam Matius 20 ayat 34, ada 2 orang buta di sana. Orang yang buta tentu akan terbatas melakukan segala sesuatu. Orang yang buta tidak seperti orang yang normal, bisa mengerjakan semuanya dengan bebas bergerak. Semua harus serba hati-hati. Kalau jalan mesti hati-hati, mesti rasa-rasa, kira-kira feelingnya ini depannya ada lubang atau tidak, ada orang banyak atau tidak. Kalau mau lari juga harus rasa-rasa. Memang ada begitu banyak pertandingan yang mempertandingkan contoh sepak bola orang buta. Ada. Tapi itu kan juga tidak mudah, karena mereka, bayangkan 22 orang, satu bola saja hanya dengan modal. Di dalam bola ada namanya bunyi. Mereka harus lari kejar bunyi itu, saudara. Tidak mudah, saudara. Mereka tidak bisa menikmati atau mungkin punya anak, ingin melihat anaknya kayak apa. Tidak bisa. Hanya bisa meraba-raba saja. Oh, ini rambutnya panjang, hidungnya pesek ke dalam atau mancung keluar. Hanya itu yang bisa dia gambar, tetapi tidak bisa melihat secara utuh. Tapi Tuhan peduli kepada orang buta itu. Ketika Tuhan melihat orang yang kusta di Markus pasal 1 ayat 4, Tuhan memperhatikan. Orang kusta pada waktu itu seperti penyakit yang bilang penyakit kutuk pada waktu itu, konteks pada waktu itu. Sehingga mereka dijauhi oleh banyak orang, ditempatkan tempat yang terasing, dipisahkan daripada orang-orang lain. Saudara, kalau namanya dipisahkan, saya pikir lebih sakit dipisahkan daripada sakit dengan kusta. Makanya tidak heran di hari-hari ini ada banyak orang yang minta maaf terkena COVID, mereka bukan takut dengan penyakitnya, tapi takut dengan stigma masyarakat, takut dikucilkan, takut ditinggalkan, sehingga mereka menutupi setiap gejala-gejala yang mereka lakukan, sehingga ketika ke dokter ya mereka tidak jujur karena takut itu, saudara. Tapi Tuhan peduli, saudara. Amin. Tuhan peduli. Ketika Tuhan melihat ada seorang janda yang menangis karena apa? Karena anaknya meninggal di Nain. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan melihat kesengsaraan janda ini, dan Tuhan membangkitkan anak muda di Nain. Ada begitu banyak kesengsaraan. Kalau kita melihat sejarah atau siklus bangsa Israel di zaman hakim-hakim, saudara, atau zaman raja-raja, saudara, itu selalu sama siklusnya. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka akhirnya mulai hidup sejahtera. Setelah sejahtera, saudara, mereka mulai lupa dengan Tuhan dan mulai menyembah Allah-Allah lain. Kemudian Tuhan mengirim bangsa-bangsa lain untuk menyerang, untuk menghancurkan umat pilihan Tuhan. Kemudian mereka mulai menderita, mulai berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Tuhan kirimkan lagi hakim-hakim, Tuhan kirimkan raja-raja untuk menolong mereka. Bertobat kembali lagi, siklusnya selalu begitu. Tapi lihatlah, dari sebuah penderitaan Tuhan hadir. Amin. Ada penderitaan yang memang kita akan alami, bukan karena kesalahan kita, tapi ada penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita. Dan jangan sampai kita menderita karena kesalahanmu sendiri. Kalau kita menderita karena Injil, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita menderita karena kesalahanmu sendiri, ya jangan protes, saudara. Nikmatilah penderitaan itu.
harus bertobat dan memulai hidup yang benar. Tapi sekali lagi, Tuhan peduli akan setiap kesengsaraan yang sedang kau hadapi. Saya tidak tahu kesengsaraan apa yang sedang kau hadapi, penderitaan apa yang sedang kau hadapi. Di lingkungan pekerjaanmu mungkin kau menderita, mungkin di lingkungan masyarakatmu kau menderita. Apalagi kita melihat teman-teman kita di Jawa sana, ada begitu banyak yang harus menderita. Mau beribadah saja setengah mati, saudara. Kemarin yang viral adalah mereka lagi beribadah. Ini kalau tidak salah Katolik atau apa begitu. Di depan mereka punya gereja, dipasang speaker besar-besar, diarahkan ke dalam gereja. Lagunya ya tentunya lagu yang aneh-aneh lah, saudara. Diarahkan ke gereja, itu penderitaan yang harus mereka alami. Tapi Tuhan juga memperhatikan kesengsaraan anak-anak Tuhan di tempat itu. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan penderitaan yang kau alami, apapun itu. Begitu saudara, coba sampaikan ke sebelah, yakinkan dia, katakan demikian, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Hal yang kedua, saudara, kenapa sampai Tuhan itu begitu peduli kepada orang Israel? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umat kepunyaan Tuhan. Di ayat yang sama kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan siapa? Umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, pasal 3 dan pasal 6 itu berkaitan. Pasal 6 itu seperti pengulangan pasal 3, dijelaskan kembali. Dan di pasal 6 lebih dijelaskan lagi, lebih detail lagi bagaimana ternyata Tuhan sendiri yang mengangkat bangsa Israel menjadi umatnya. Perhatian itu, Aku akan mengangkat kamu menjadi umat, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ketika Tuhan mengutus Musa di pasal yang ketiga dan diulang di pasal yang ke-6, saudara, itu sebuah percakapan antara Tuhan dengan Musa. Awal mulanya Musa mulai khawatir, mulai ragu. Tuhan, bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan saya? Apa yang harus saya sampaikan? Ini jawaban Tuhan, sampaikan kepada orang Israel bahwa Aku telah mengangkat kamu menjadi umat. Saudara, menjadi umat milik kepunyaan Tuhan itu suatu kehormatan yang luar biasa. Betul? Menjadi milik kepunyaan Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Dan ketika sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga akan diperlakukan dengan baik dan akan dipedulikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya punya helm, saudara. Bagi saya itu berharga. Helm saya yang lama sudah rusak, sudah lepas-lepas, sudah kabur bagian kacanya. Kemudian saya pergi beli helm. Bagi saya itu harganya cukup mahal, karena 300 sekian harganya, bagi saya mahal. Kemudian setelah saya membeli, bagi saya ini sangat berharga. Jadi setiap hari saudara saya mau pergi, saya jaga baik-baik. Saya setiap mau pergi, saya semprot dia bagian kacanya, saya lap baik-baik supaya jangan sampai dia tergores. Kalau tergores sudah tidak enak untuk melihat ke depan, saudara. Karena dia bukan catnya bukan model yang kinclong, dia doff, jadi akan sangat mudah untuk tergores. Saya jaga baik-baik. Dan resikonya kalau pakai helm yang baik, saudara pergi kemana saja macam tidak rela bisa meninggalkan helm itu di motor. Karena apa, saudara? Karena sangat kemungkinan akan dicuri. Kalau helm yang jelek, yang waktu yang dulu, saudara, saya begitu santai meninggalkan di motor saya, karena saya yakin tidak akan ada yang mau ambil helm itu karena jelek. Tapi kalau namanya helm bagus, saudara, coba pergi saudara ke mall atau kemana, makanya dibilang bawa helm saudara, jangan ditinggalkan. Ada penitipan helm, karena apa? Karena helm juga laku, saudara. Sangat mudah untuk dicuri, tinggal digunting, dia punya apa namanya, dia punya kain, kalau kita kancingkan di dalam kita punya jok motor, tinggal digunting, selesai. Apalagi kalau tidak ditaruh di jok, tinggal diangkat. Siapa yang tahu, saudara?
Makanya saya harus bawa dia kemana-mana. Saya harus peduli dengan dia, saudara. Itu hanya barang saja loh. Apalagi benda yang lebih mahal dibandingkan helm. Pasti kita akan menjaga dan memberikan suatu kepedulian yang lebih lagi dibandingkan barang yang lain yang harganya lebih rendah. Saudara, itu terlalu berharga. Saudara adalah umat milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Bukan kita yang bawa diri untuk diangkat, tidak. Tapi karena Tuhan punya kasih yang besar, Dia melihat penderitaan kita, maka Tuhan mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya. Digambarkan saudara di dalam Ulangan pasal 32, didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Perhatikan itu. Diawasinya, dikelilinginya, dijaganya. Wow. Apa tidak terlalu peduli itu? Sudah Tuhan kelilingi bangsa Israel, Tuhan awasi bangsa Israel, Tuhan jaga lagi. Karena apa? Karena itu biji matanya Tuhan. Saudara, bagaimana perlakuan saudara dengan biji mata saudara dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain? Kira-kira bentuk proteksinya, bentuk perlindungannya sama atau tidak? Tentu berbeda. Setiap kita adalah berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Kita umat milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita adalah umat punyaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sudah sepantasnya Tuhan peduli kepada umatnya. Kalau Tuhan tidak peduli kepada umatnya, ini bagaimana? Tuhan sudah angkat, baru Tuhan tinggalkan. Itu namanya Tuhan tidak peduli. Tapi kalau Tuhan sudah angkat, dia sudah sepantasnya dia peduli kepada kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan itu. Mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya, saudara? Tidak. Tapi seandainya mungkin, karena memang mungkin banyak juga orang yang baru hamil pasti tinggal itu anak. Yang normal, ibu yang normal tidak akan meninggalkan anaknya. Makanya bilang, sekalipun dia melupakannya. Artinya masih ada kemungkinan ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab. Karena ada banyak ibu juga yang akhirnya mungkin lihat anaknya nangis-nangis, dia jengkel, dia bunuh anaknya. Banyak loh saudara. Kemarin viral juga. Ngajar anaknya online, stres saudara. Ya sudah, supaya ke stres, kasihani saudara. Makanya bila firman Tuhan, sekalipun ada, artinya memang mungkin ada. Tapi yang normal, tidak mungkin untuk dia melupakan anaknya. Bagaimana menderita 9 bulan, 10 hari, mau kasih tinggal dia. Tetapi saudara, meskipun manusia mungkin melakukannya, tapi Tuhan kita tidak mungkin melakukannya. Sekali-kali pun dia tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, bersyukurlah engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Engkau adalah umatnya Tuhan, karena Tuhan akan peduli kepada umatnya. Amin. Silakan sebelah. Bersyukur jadi umat Tuhan, maka Tuhan akan peduli kepada engkau. Amin, saudara. Amin. Ini hal yang ketiga. Ini tidak ada di slide, saudara, karena memang saya tidak siapkan di slide. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Minta maaf, ayat yang ke-4. Kita akan membacanya bersama-sama. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat apa, saudara? Kepada apa? Perjanjian.
Kenapa Tuhan peduli? Karena Tuhan setia dengan janji. Amin. Tuhan ingat perjanjiannya. Tuhan bukan orang yang suka berjanji lalu tidak menepati. Kemarin saya bikin renungan janji palsu, saudara. Waktu itu Musa datang dengan Harun membuat tulah katak di mana semua tempat tanpa terkecuali penuh dengan katak, bahkan di tempat makannya orang meskipun ada katak. Kemudian si Firaun bilang, tolonglah aku berdoa kepada Tuhan supaya tulah ini dihentikan. Nanti kalau dihentikan, sudah saya izinkan orang Israel pergi berdoa kepada Allah. Akhirnya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya sehingga tulah katak itu berhenti. Setelah tulah katak itu berhenti, si Firaun mulai jadi amnesia, lupa dengan yang janji, saudara. Kalau dia mau mengizinkan orang Israel pergi. Manusia sering begitu juga, suka janji tapi tidak suka menepati. Suka mengobrol janji tapi tidak suka untuk mengikuti atau melaksanakan janjinya. Tapi saya percaya di sini semua tidak seperti itu. Di sini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menepati janjinya. Amin. Dan tuh bukan seperti Firaun yang janji palsu, saudara. Tapi Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia ingat perjanjiannya ketika mendengar orang-orang Israel penderitaannya, dia ingat janjinya. Untuk itu, saudara, mari terus percaya akan janji Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan peduli dalam kehidupan saudara. Ingat, Tuhan sedang membimbing kita. Tuhan bimbing kita kepada tempat yang terbaik. Tuhan bimbing kita karena Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan bimbing kita karena Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Amin. Sekali lagi, saudara, saya tidak tahu apa yang sedang kita rasakan di hari ini. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin di rumah, saya tidak tahu apa yang sedang kau rasakan. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Allah yang peduli. Banyak perkara yang boleh kita lewati, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri. Sebab Allah mengerti. Saya jemput pada berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang sedang saudara rasakan di hari ini. Bahkan setiap jemaat-jemaat di rumah, saya tidak tahu apa yang sedang kau alami. Mungkin saat ini kau sedang menghadapi badai, kau sedang mengalami penderitaan. Kau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak adil. Kau
mungkin juga sama seperti bangsa Israel. Engkau bekerja setengah mati, bekerja keras, orang lain yang menikmati. Bukan engkau yang menikmati hasil pekerjaanmu. Atau mungkin kau sedang menderita karena sakit penyakit. Engkau menderita karena tuntutan yang begitu banyak yang harus diberikan kepada saudara. Saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, apapun yang sedang kau alami, Tuhan peduli. Tuhan mendengarkan cerita saudara. Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara. Sebab engkau adalah umat milik kepunyaan Tuhan. Engkau telah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Engkau menjadi miliknya Tuhan. Dan sudah sepantasnya Tuhan akan menolong kita. Orang lain bisa melupakan kita, tapi Tuhan tidak bisa melupakan kita. Karena Tuhan setia dengan janji-janji. Kalau saudara mau di hari ini terus berkomitmen Tuhan, sama terus percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang peduli. Engkau bisa angkat tangan saudara. Kalau kamu terus percaya bahwa Tuhan akan peduli kepada setiap penderitaan apa yang kau alami, kau bisa angkat tangan saudara. Saya memberikan waktu sekitar setengah menit kepada saudara untuk saudara boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati saudara. Dan Tuhan mendengarkan apa yang kau rasakan di hari ini. Tuhan mendengarkan apa yang kau katakan di hari ini. Kalau kau mungkin malu untuk berkata-kata, katakan dalam hatimu. Tuhan juga menyelidiki engkau di dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau mengambil komitmen kita di pagi hari ini. Dalam pujian ini sebuah komitmen kita, pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkanmu. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkanmu. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang peduli, kami punya Allah yang senantiasa mengerti akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya untuk memperhatikan setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang setia dengan setiap janji-janjimu kepada setiap umat-umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.